anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tentunya dan Ibu harapkan semua kita itu luar biasa. Yes. Tuhan, kita kembali lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun sampai saat ini di tahun 2021 ini, minggu ketiga bulan Januari, kita masih tetap ibadah lewat video. Tapi jangan takut, kita tetap semangat dan kita harus tetap berdoa untuk minta pertolongan sama Tuhan supaya kita tetap dijaga. Nah, anak-anak sekolah minggu tentunya anak-anak semua sudah siap untuk beribadah. Nah, kalau sudah siap, undang untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, anak-anak, kita masih tetap berdiri, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Dan Tuhan, kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Yuli. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelum itu kita akan lagi mengangkat pujian dengan judul lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, sekarang kita akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu itu menjadi pedoman kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga Ibu Guru Yuli yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah yang dapat menceritakan firman-Mu dengan baik dan benar. Roh Kudus-Mu akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, ayo semuanya yang sudah pintar membaca, siapkan Alkitabnya. Ayo, semuanya ambil Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan ya. Oke, sekarang mari kita sama-sama membuka pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 6 ayat 5 hingga 8. Guru ulangi, Matius 6 ayat 5 hingga 8. Buat anak-anak sekolah minggu yang sudah pintar membaca, mari nanti sama-sama Bu Guru untuk membaca ya. Bu Guru hitung 1, 2, 3.
Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Anak sekolah minggu, di sini Ibu Guru mempunyai gambar. Ayo coba lihat semua baik-baik. Ini gambar apa ya? Pasti di rumah sudah ada anak-anak yang menjawab, itu gambar seorang anak kecil. Terus pasti juga ada yang menjawab, itu Bu Guru gambarnya orang sedang berdoa. Ada juga yang menjawab, itu gambarnya anak kecil baru bangun tidur. Ya, semuanya betul ya. Jadi ini adalah gambar seorang anak yang baru bangun tidur. Kemudian dia berdoa. Dia berdoanya kepada siapa? Pastinya dia berdoa kepada Tuhan. Kita boleh melihat gambar ini anak-anak betul-betul bersungguh-sungguh berdoa. Dia menutup matanya, dia melipat tangannya, tidak bermain. Ya, anak sekolah minggu, Tuhan juga menginginkan kita seperti itu. Pada suatu hari, di suatu tempat, Tuhan berada bersama banyak orang pengikutnya. Tuhan pun apa yang dia buat di sana? Dia berdoa. Yesus berdoa, dan ketika Yesus sudah berdoa, tiba-tiba pengikutnya berkata bahwa, Yesus, bagaimana caraku untuk bisa berbicara denganmu ketika aku sedih, ketika aku senang, dan ketika aku membutuhkanmu. Dan saya tidak bisa bersamamu terus mengikutmu. Tapi apa Yesus jawab? Kamu jangan khawatir. Ketika kamu ingin berbicara kepada Tuhan, ketika kamu dalam keadaan senang, ketika kamu dalam sedih atau dalam suatu masalah, kamu tetap dapat berbicara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Dan Yesus pun mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, ketika kalian berdoa, Tuhan sangat senang karena kalian mempercayakan semua kehidupan kalian kepada Tuhan. Dan kemudian pengikutnya berkata, terus bagaimana caranya saya untuk bisa berdoa dengan baik? Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu berkata jujur kepada Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri kita, kita katakan kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita siap untuk merendahkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut. Tidak bilang, malasnya saya berdoa deh, buat apa saya bicara sama Tuhan. Tidak ada yang seperti itu ya. Tuhan mengajarkan kita untuk ketika kita berdoa harus bersungguh-sungguh. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk selalu meminta maaf. Sebelum kita meminta maaf, kita harus juga terlebih dahulu untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya, itu yang Tuhan Yesus mengajari kepada kita. Ya, sekolah minggu bukan cuma itu. Semakin tekun dan taat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin senang melihat kita. Dan berdoa juga harus dengan sopan dan benar kepada Tuhan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, bukan berdoa dengan main-main begini-begini, ngintip-ngintip, atau berdoa begini-begini, tangannya sembarang dibuat, itu namanya tidak bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan harus bersungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata, panggil Tuhan hadir dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berbicara dengan baik kepada Tuhan.
Dan kalau misalnya papa mamanya lagi ibadah di rumah, tidak boleh anak-anak suka main-main. Tidak boleh, mama saya mau ini, mama saya mau ini. Tidak boleh seperti itu. Tuhan menginginkan kita ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika orang tua di rumah lagi ibadah, anak-anak juga harus duduk tenang, harus ikut ibadahnya. Tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang menangis. Ya, Tuhan mau kita seperti itu. Dan kita juga tidak boleh misalnya lagi sekolah minggu, terus sekolah minggunya sama saudara, tidak boleh itu senggol-senggol saudaranya, kakaknya atau adiknya, tidak boleh tarik-tarik bajunya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menunjukkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tidak boleh suka bermain pada saat ibadah, apalagi pada saat berdoa. Dan pada saat anak-anak mau berdoa kepada Tuhan, mau berbicara kepada Tuhan, anak-anak boleh juga masuk ke dalam kamarnya, tutup pintunya, dan berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan baik. Ya, anak sekolah minggu, bagaimana sih cara berdoa yang baik dan benar? Itu yang tadi Ibu katakan, lipat tangan, tutup mata, tidak mengintip-mengintip begini, tidak main-mainkan tangannya begini. Harus dengan sungguh-sungguh kita melihatkan kepada Tuhan bahwa saya siap Tuhan untuk bertemu dengan Engkau walaupun hanya dengan doa. Dengarkanlah doa saya, seperti itu. Dan pada saat apa sih kita harus berdoa? Yang pertama, kalau kita bangun tidur, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita selama kita tidur. Tuhan sudah membangunkan kita, Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, dan kita boleh melanjutkan aktivitas kita pada hari itu. Dan pada saat apa lagi kita harus berdoa? Pada saat kita mau makan. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Tuhan mengirimkan orang tua yang baik kepada kita sehingga dia boleh bekerja dengan baik dan boleh memberikan kita makanan. Kita harus bersyukur buat berkat yang boleh kita terima pada saat itu. Dan pada saat apa lagi kita berdoa? Pada saat kita mau keluar rumah. Pasti ada yang bertanya, kenapa kita biar keluar rumah harus berdoa? Harus, karena kita keluar rumah, kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita selama kita di perjalanan. Tuhan menjauhkan hal-hal yang jahat daripada kita. Ya. Dan pada saat apa ya kita berdoa? Yaitu pada saat kita mau tidur malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita selama 1 hari. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan sudah menjauhkan kita dari mara bahaya dan sebagainya. Ya, anak sekolah minggu bukan cuma itu. Pada saat kita berdoa, kita juga harus mendoakan papa, mendoakan mama, mendoakan kakak, adik, semuanya yang ada di sekitar kita, kita harus doakan. Tuhan tidak meminta kita untuk berdoa terlalu lama, tidak. Tetapi Tuhan menginginkan kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun hanya pendek. Apalagi anak India harus belajar berdoa ya, walaupun singkat. Tuhan pasti mendengarkannya. Ya. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, semuanya siapkan bukunya. Ayo, buku dengan pulpennya. Sama-sama kita mencatat ya. Bahan cerita kita pada pagi hari ini yaitu dari Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ibu guru ulangi, Matius 6 ayat 5
sampai 8. Judulnya, ajarlah kami berdoa. Ibu guru ulangi, ajarlah kami berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan membawa persembahan kita. Nah, ingat, kita selalu membawa persembahan dengan rasa sukacita. Nah, sambil membawa persembahan, kita akan ujian dengan judul lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kini tiba saatnya kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama nyanyikan. Lipatlah tangan. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai anak sekolah minggumu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba berikan kepada anak sekolah minggumu Tuhan bisa tertanam baik buat mereka Tuhan. Melalui firman ini Tuhan, ajarlah anak sekolah minggumu untuk dapat berdoa dengan yang baik Tuhan. Ajarlah mereka untuk ketika berdoa Tuhan, mereka boleh bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Jangan biarkan mereka bermain, dan kami dengan percaya Tuhan Engkau akan mengubahkan itu semua Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mendoakan buat anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terkhususnya Tuhan pada saat ini Engkau tahu Tuhan proses belajar mengajar yang mereka lakukan Tuhan dalam bentuk daring Tuhan. Kiranya walaupun dalam bentuk daring Tuhan, Engkau tetap memberikan mereka kepintaran, Engkau telah memberikan mereka ketekunan Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik Tuhan, dan tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Gurunya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua mereka yang ada di rumah Tuhan, menasihati mereka, berkatilah mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Kiranya Engkau selalu ikut campur tangan dalam segala hal yang mereka lakukan Tuhan. Berikanlah juga mereka selalu kesehatan Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mendoakan buat anak sekolah minggumu dan guru sekolah minggu yang sedang kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka. Engkau menangkan sakit penyakit itu Tuhan. Engkau menangkan sakit penyakit itu sehingga mereka boleh sembuh dan dapat kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan selalu dia kesehatan, Engkau selalu menguatkan dia dalam memimpin bangsa ini Tuhan, terkhususnya dalam kami menghadapi di bangsa ini virus corona Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan virus corona itu Tuhan daripada kami Tuhan, dan kiranya Engkau memulihkan bangsa ini sehingga kami boleh seperti semula Tuhan, dijauhkan dari virus ini Tuhan. Kami juga Tuhan berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang telah ditinggalkan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka ketabahan sehingga mereka boleh dengan
kerelaan hati menerima apa yang telah terjadi Tuhan. Tolong hadirlah selalu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikanlah mereka keikhlasan melewati semua ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan firman kami pada pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita bangkit lagi berdiri semua dan kita angkat pujian dengan judul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Nah, anak sekolah minggu, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.